menggunakan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Kita minta kepolisian untuk memperjelas kasus ini. Demikian. Jadi pembicaraan di atas tadi gimana Bang? Ketemu di atas? Tadi belum Mbak. Tadi belum. Bang, sebelumnya sudah diinformasikan berarti Bang mengenai alat bukti kan sudah masuk tahap sidik dan minimal sudah ada 2 alat bukti. Nah, mungkin sudah dapat informasi 2 alat bukti itu apa aja gitu? Nah itu tadi saya bilang itu kan kewenangan kepolisian. Dalam rangka kita mau bertanya lagi kepada pihak kepolisian Jakarta Selatan untuk kasus meninggalnya Zefania yang ini udah 2 tahun ya? 2 tahun dan saya sudah cukup lama tersiksa dengan kasus ini yang belum ada kejelasan sampai hari ini. Jadi, tapi mungkin hari ini saya kurang beruntung ya karena para jajaran bapak-bapak di kepolisiannya, Pak Kasatnya, Pak Kanitnya, dan bapak-bapak penyidiknya tidak ada di tempat. Kami sudah menunggu dari pagi. Ya mungkin kalau saya sekarang udah susah berkata-kata ya karena udah terlalu lelah. Ini sudah terlalu lama, sudah 2 tahun. Masih sakitnya masih sama, Mas. Nggak ada perbedaan di saat anak saya yang meninggal sampai hari ini sakitnya tetap sama. Dan ini saya ingin bertanya sampai mana prosesnya karena sebagai ibu saya punya hak ya. Saya pikir saya punya hak untuk mengetahui sampai mana kasus ini. Apa hasil otopsi anak saya? Selama ini saya banyak diam, saya tidak mau membangun opini publik apa-apa. Karena saya juga masih percaya bahwa pihak kepolisian pasti akan bekerja dengan baik dan akan bekerja dengan profesional. Ya, tapi sampai hari ini saya masih menunggu dan masih belum ada perkembangan apapun. Makanya hari ini saya datang ke Polres Jakarta Selatan ya didampingi dengan teman-teman dari KSPPA, aktivis-aktivis perempuan dan dengan kedua pengacara saya, Omo ini dan Mas Bimo. Ya. Pak, update terakhir sendiri dari pihak kepolisian seperti apa Kak sebenarnya Kak? Silakan mungkin yang menjawab. Bagaimana? Update terakhir dari pihak kepolisian sendiri tentang Sedikit Bang. Maju aja, Bang. Jangan menyamping, Mbak. Sejauh yang saya tahu bahwa kasus ini kan sudah naik sampai dengan tingkat penyidikan, ya kan. Dan semua saksi yang terkait dengan perkara ini, artinya saksi-saksi ahli, Pak Seto pernah datang, Bang Aris Merdeka Sirait sudah pernah datang. Saya pikir sudah cukup gitu loh. Ya, makanya hari ini kami mendampingi klien kami ingin bertanya gitu loh. Sudah sampai di mana kasus ini? Ya. Kecuali masih lidik. Ya. Kalau dia sudah naik sidik, artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk bisa kasus ini naik ke kejaksaan, gitu loh. Ya. Jadi kita cuma minta kejelasan dari rekan-rekan polisi. Sama sekali kita tidak mengintimidasi kepolisian, sama sekali tidak. Tapi kita ingin mengetahui sudah sampai di mana perkembangan kasus ini, sehingga jadi jelas gitu loh. Kan kasihan seorang ibu yang harus menunggu satu perkara yang sudah 2 tahun tidak jelas. Ya. Kecuali dia jadi sebagai pelapor gitu ya. Ini kan kita tahu pelapornya kan adalah kepolisian. Makanya kita datang dan kita tidak akan pernah berhenti untuk tanya terus sampai betul-betul kasus ini naik ya. Kira-kira Mas Bimo ya. Mungkin Mas Bimo mau tambahkan Mas Bimo. Iya. Jadi memang pada saat kejadian kan sekarang klien kami dari LBHBS ini tidak berada di tempat kejadian, sehingga betul-betul bayangkan sendiri kalau kita memiliki anak gitu ya, kemudian terjadi sesuatu dan kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya sampai saat ini sudah 2 tahun. Ini menurut kami klien kami juga seperti hal-halnya ibu-ibu lain ya di Indonesia perlu mendapatkan kejelasan apabila terjadi sesuatu terhadap anaknya. Jadi
Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan ya. Bahkan tapi dugaan kembali lagi nggak kan hari ini bisa menemui pihak kepolisian yang dituju ya, Iya. karena tidak dari tempat. Nah ini akan kembali datang ke sini. Akan terus saya sampai kapanpun saya akan terus kejar kasus ini, akan terus sampai saya mendapat kejelasan hukum, sampai ada sampai terang begitu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Saya sering mengulang-ulang gitu, tapi ya saya sebagai ibu gitu, terus terang saya lelah, tapi saya nggak boleh berhenti berjuang gitu. Saya lelah sekali, dan walaupun anak saya sudah bahagia di surga, tapi keadilan di dunia ini saya sebagai seorang ibu untuk anak saya itu tanggung jawab saya. Sekarang aku sudah menunggu berapa lama sih pas pemberitaan yang terbaru dari proses penyelidikan sendiri? Udah hampir 1 tahun mungkin ya kita nggak dapat update apa-apa. Bang, ada sempat cari tahu nggak sih Bang, apakah pihak Arya ingin berusaha menutupi kasus ini Bang? Bagaimana? Pihaknya sempat cari tahu nggak sih pihak Arya ingin menutup kasus ini, karena posisinya kan ketika meninggal, Zefania meninggal itu posisinya ada bersama dengan Arya gitu, dan ada di apartemennya Arya gitu Bang. Ya kalau masalah itu mungkin itu kewenangan kepolisian ya Mas ya. Itu kewenangan kepolisian. Cuma artinya begini, biar jangan sampai salah persepsi. Sekali lagi saya ulangi bahwa kami datang ke sini tidak untuk mengintimidasi teman-teman kepolisian, sama sekali tidak. Kami berterima kasih bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan sampai dengan penyidikan. Cuman artinya kalau memang kasus sudah sampai di penyidikan, sekali lagi saya ulangin, kalau sudah sampai di penyidikan artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup, begitu loh. Nah sekarang kita mau tunggu apa gitu loh, ya kan? Kita mau tunggu apa? Kita punya tanggung jawab moral loh. Kita punya tanggung jawab moral kepada ibu bahwa ini sudah ada korban yang meninggal, kecuali belum ada korban yang meninggal. Sudah ada korban yang meninggal dunia. Nah tolong kami minta dengan sangat, karena ini kewenangan kepolisian, supaya betul-betul ada satu kejelasan, begitu loh. Ya, sehingga jangan sampai jadi tanda tanya, karena bukan cuma kita saja. Kalau Mas boleh tanya teman-teman atau ibu-ibu yang lain yang di luar sana pun, mereka akan mempertanyakan hal yang sama gitu loh. Kok belum ada kejelasan tentang kasus ini gitu loh. Ya. Jadi kita tidak mengintimidasi kepolisian, sama sekali tidak. Tapi kita minta kepolisian untuk memperjelas kasus ini. Bang, tapi sebelumnya sudah tanya belum sih Bang? Tadi belum Bang. Tadi belum. Bang, sebelumnya sudah diinformasikan belum sih Bang mengenai alat bukti kan udah masuk ke tahap sidik dan minimal sudah ada 2 alat bukti. Nah, sebelumnya sudah dapat informasi belum sih 2 alat bukti itu apa aja gitu? Nah itu tadi saya bilang itu kan kewenangan kepolisian. Ya? Kita tidak berwenang. Kita tidak berwenang. Tapi sebagai kuasa hukum tentunya kita punya hitung-hitungannya lah. Artinya apa sih yang menjadi alat bukti, kita sudah bisa melihatnya. Tapi sekali lagi dari pihak Karen itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk terus menggali permasalahan ini, dan kita ingin segera mendapatkan jawabannya supaya jadi ini tidak menjadi presiden buruk juga bagi kasus-kasus lainnya yang terjadi di Indonesia. Dibiarkan lama sampai akhirnya sang ibu sendiri mungkin lupa, itu yang mungkin harus dihindari. Nggak boleh jadi terjadi kayak gitu di Indonesia. Pak Karen, Mas Arya sendiri sejauh ini sudah ada komunikasikah untuk memberitahukan mengenai penyebab meninggalnya Zefania gitu? Semenjak anak saya meninggal sampai hari ini dia tidak pernah mengontak saya. Padahal pada saat itu kan ayah saya sempat menyampaikannya waktu di kuburan Zefania ya, pada saat otopsi, bahwa kami masih membuka ruang untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan begitu. Tapi jelaskan apa yang benar-benar terjadi terhadap Zefania. Mas, Mbak, saya tambahkan, pada intinya di sini kehadiran kami semata-mata untuk bersilaturahim, untuk mendapatkan jawaban pasti sehingga tidak ada spekulasi. Publik juga pasti menanti ya. Ini sudah hampir 2 tahun, apalagi yang ditunggu gitu. Update kita nggak pernah dapat, kemudian perkembangan kasus juga nggak tahu, hasil otopsi juga tidak ada informasi apapun. Jadi sebagai ibu tentu saja Mbak Karen berhak atas segala informasi terkait anaknya
gitu. Jadi kalau memang ada keputusan atau sudah ada perkembangan terbaru dari proses penyidikan ini, mohon kita juga diberitahu gitu. Jadi semata-mata untuk itu, semata-mata untuk mendapatkan updates yang valid sehingga tidak ada spekulasi. Mbak Karen, apakah akan meminta pertanggungjawaban dari Arya gitu? Karena kan selama ini belum ada komunikasi dan belum ada penjelasan secara resmi ya dari pihak keluarga Arya. Sementara kasus ini berlarut-larut dan belum terungkap juga nih sampai sekarang. Saya hanya berharap kasus ini selesai sampai akhirnya sampai ke pengadilan, supaya biar hakim, biar yang memutuskan, biar kita fakta-fakta semua bisa ada di pengadilan, bisa dibongkar di pengadilan. Itu harapan saya, supaya segala sesuatunya bisa diungkap gitu. Jadi makanya saya dan para kuasa hukum berharap bahwa penyidikan ini harus segera menjadi satu keputusan, ada kepastian hukum gitu. Kita lelah, saya capek, dan saya masih. Jadi kalau teman-teman ingat, teman-teman wartawan pasti mengikuti kan, kami juga sudah pernah datang sampai ke Mabes Polri mendampingi Karen, waktu itu sama Kak Seto juga, sama teman-teman pengacara. Jadi yang kami butuhkan adalah negara hadir dalam kasus-kasus seperti ini. Negara harus melindungi seorang ibu, walaupun hanya satu orang dengan kasus anaknya yang meninggal. Kami butuh kepedulian negara saat ini. Itu saja. Jadi sampai ke pengadilan, kami minta supaya kasus ini terang benderang. Bang Wemi, apakah dari kan ini kan bicara soal kasus anak nih Bang, soal kematian anak itu. Apakah dari pihak Mbak Karen sendiri berusaha gitu selain ke polisi mengkonfirmasi ke keluarganya Arya gitu sejauh ini? Itu sudah pernah sebetulnya. Cuman memang ya itu kan hak dari keluarganya Mas Arya ya. Makanya saya pernah ngomong kok bolak-balik itu. Ya kan, kalau dari dulu sudah datang baik-baik, bicara baik-baik, mungkin tidak akan sepanjang seperti begini gitu loh. Tapi juga saya tidak tahu ya, itu haknya dia lah Mas, itu haknya dia ya. Tapi tetap kita sebagai keluarga, tadi sudah dikatakan Mbak Karen, sudah dikatakan Mas Bimo sama teman-teman sekalian, bahwa yang kita minta itu cuma kejelasan, kepastian hukum gitu loh. Ya, semua pintu kita sudah masuk gitu loh, ya kan semua. Sekali lagi, tidak untuk mencari kambing hitam atau mencari siapa yang harus bertanggung jawab, sama sekali tidak. Tapi yang kita minta adalah kepastian hukum sehingga jadi jelas. Jangan sampai nanti, sorry saya harus katakan, Mbak Karen ini public figure loh, ya kan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya nama, gitu loh. Ya, jadi tolong diperjelas, ya, sehingga yang namanya kepastian hukum bisa menjadi, kan katanya hukum ini kan panglima tertinggi, katanya begitu. Ya tolong dibuktikan gitu loh. Mbak Karen, selama 2 tahun ini yang keberapa kalinya Mbak Karen mempertanyakan laporan ini, kasus ini? Kami sudah pergi sampai ya dari kepolisian, pasti kami terus bertanya kepada penyidik melalui WhatsApp, melalui telepon, lalu ke Bapak Kanit yang sekarang udah Bapak Kanit yang sekarang saya belum ketemu ya, udah sampai diganti lagi, sampai 3 kali ya, sampai pergantian 3 kali Kanit di Polres Jakarta Selatan ini. Lalu saya sudah sampai menggedor ke ya KPAI tentunya, LPAI, Kaseto, Komnas Anak, Komnas Perempuan sudah mengirimkan surat untuk perhatian khusus. Kantor staf presiden saya gedor. Kantor staf presiden saya dan Om Wemi pada saat itu kami sampai datang gitu. Saya mencari keadilan sampai kemana-mana, saya tidak pernah berhenti gitu, dan saya tidak akan kalau ditanya apa Mas gitu. Bertanyanya tuh apa yang saya pertanyakan setiap hari, setiap detik, setiap malam saya pertanyakan gitu. Apa yang benar-benar terjadi sama anak saya gitu. Dan saya berharap keadilan, dan
untuk anak saya gitu, dan kepastian hukum, karena saya lebih baik menelan pil pahit daripada saya hidup dengan tanda tanya seumur hidup saya. Supaya saya bisa melangsungkan hidup saya lagi gitu loh, dengan normal. Sekarang saya nggak bisa gitu, saya seperti stuck di masa lalu, terus menerus dihantui dengan tanda tanya yang luar biasa gitu. Saya capek, saya lelah gitu dengan proses ini sangat panjang, terlalu panjang. 2 tahun Stefania udah gak ada 2 tahun, belum selesai. Intinya kita minta negara untuk mendudukkan segala sesuatunya pada tempatnya. Jadi kami sebagai warga negara, rakyat, kami butuh perlindungan negara. Kami minta negara hadir, dan kami percaya negara pasti hadir dalam kasus ini. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya, Mas. Saya muntah dulu, Ki. Jani nih nyari kerjaan aja nih. Sampai hari ini saya masih ke psikolog, saya masih ke psikiater. Masih bekerja profesional dan bekerja dengan baik. Saya berdoa mudah-mudahan Pertama-tama kita bersyukur bahwa kita sudah diterima dengan baik oleh Pak Kasat ya, dengan jajarannya ya, dalam hal ini Pak Kasat maupun Pak Kanit dan seluruh penyidik. Dan kita juga bersyukur bahwa proses terkait dengan kematian anaknya Pak Karen ini masih tetap berjalan ya. Cuma memang dari pihak teman-teman kepolisian meminta waktu, bahkan mungkin memberikan satu masukan juga kepada kita untuk juga ikut membantu, dalam arti kata bahwa artinya begini, bagaimana nanti ini kasus ini nanti bisa ada satu hasil yang baik ya, dan nanti kita juga saling berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi kira-kira gitu. Sharing ada beberapa pertanyaan nggak? Tadi sharing beberapa pertanyaan. Ya cuma itu aja, jadi diskusi kita, intinya tadi kita berdiskusi supaya bisa saling melengkapi ya. Apa yang mungkin diminta dari pihak Kasat atau apa Pak untuk proses ini? Dan berapa lama waktunya Pak untuk menunggu hasilnya? Semakin ada materi yang baru ya semakin cepat. Sudah cukup lega atau gimana? Aku udah cukup ya kayaknya. Aku nggak bisa komentar apa-apa lagi, tapi yang pasti ya kami senang sudah dipertemukan dengan Pak Kasat dan jajarannya, karena ini kan Pak Kasatnya baru ya. Pak Kasatnya baru dan Pak Wakasatnya juga baru. Jadi kami baru bersilaturahmi, tapi para penyidiknya memang masih bapak-bapak penyidik yang lama gitu, yang sebelumnya. Jadi ya tadi sudah kita bersilaturahmi, berkoordinasi, berdiskusi lah ya. Dan si pembantu berikan informasi terbaru ya untuk update perkembangan sejauh mana kasus ini bisa ditangani oleh pihak Polres Lampung. Ya, jadi yang seperti tadi saya katakan Mas, jadi tetap berjalan dan kita masih tetap berkoordinasi dengan pihak polisian. Ya, jadi tadi kita banyak berterima kasih lah dengan pihak polisian bahwa mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk membantu mereka juga, yang memberikan informasi terbaru atau informasi pendukung lainnya, sehingga kasus ini nanti bisa lebih terang benderang. Mungkin ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Artinya kita selama 2 tahun masih tetap stuck ya?
Kalau masalah kendala mungkin itu kembali lagi ke penyidikan, kan kita nggak bisa tahu ya, karena memang kalau semakin itu tadi saya bilang semakin ada materi yang baru ya semakin akan cepat ini. Tapi ada alasan nggak dari pihak kepolisian sampai 2 tahun ini gitu kenapa terlambat memberikan Itu kita tidak punya kewenangan. Coba Mbak nanti tanya sama pihak kepolisian. Tapi intinya memang tidak mudah itu aja. Ya. Kemudian